Ya, malam hari ini hadir 5 narasumber yang secara kebetulan duduk di sebelah kanan dan kiri saya. Saya tidak memisahkan sebenarnya, tetapi di sebelah kanan ada Bang Panel Barus. Bang Panel adalah Ketua Bapil Pres Projo. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Astri. Ya, di sebelahnya Bang Panel ada Mas Fahri Hamzah. Saya sudah lama sekali tidak ketemu Mas Malam, Mas. Fahri. Sehat Ya, selalu. Bang Fahri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Selamat datang di Makasih. satu meja The Forum. Dan di sebelah kiri saya adalah para pemikir-pemikir yang kritis. Ada Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara. Selamat malam, Mbak Bivitri. Kemudian ada Prof. Dr. Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari UNAS. Selamat malam, Malam Prof. Mas Tra. Ya, Assalamualaikum. dan di paling ujung adalah sahabat lama, sering ketemu, ada Dr. Sukidi, pemikir kebinekaan. Selamat malam. Ya, saya akan memulai perbincangan ini, dialog ini dari seorang Profesor Dr. Lely Aryani. Menurut Prof. Lely, mengapa Prabowo tetap memilih Gibran ya? Secara dari sisi komunikasi politik, sementara kan begitu banyak suara yang minor. Bahkan dari orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi dengan tudingan bahwa putusan MK itu syarat dengan kepentingan yang kekeluargaan dan sebagainya. Gimana, Ya, Prof? dan begitu banyak juga bakal calon presiden lainnya yang potensial ya Mas Betul, Tra ya. betul. Karena Pak Prabowo itu berada dalam positioningnya dalam relasi patron klien dengan Pak Jokowi. Itu satu. Kalau kita membuka literatur tentang relasi patron klien yang pernah dipopulerkan oleh Scott dan Roniger, itu kan ada dua pola hubungan di dalamnya. Yang satu berdiri sebagai si patron, yang satu sebagai klien. Si patron itu punya kekuasaan, jabatan, wewenang, kedudukan, termasuk kasih sayang, gitu ya. Sedangkan si klien punya kesetiaan, meskipun kadang-kadang kesetiaannya dramaturgis, punya komitmen, janji, dan sebagainya. Apakah keduanya ketika salah satu saja dari keempat unsur masing-masing itu berhenti, maka berhenti pula di sana. Dan ingat, ketika Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, bakal calon presiden, dinyatakan tagline-nya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu tidak berhenti pada program, tapi juga pada relasi yang dibangun bersama Pak Jokowi sebagai relasi patron klien tadi. Nah, intinya kekuatan itulah yang menyebabkan begitu banyak pilihan, bahkan dari partai-partai politik potensial, kader-kadernya juga potensial, bahkan ketua umum pun juga lewat gitu ya. Tokoh-tokoh yang punya komitmen tinggi, pengalaman dalam kekuasaan jabatan politik dan seterusnya, semuanya lewat. Semuanya lewat. Angin lalu semuanya gitu kan. Nah, intinya seperti itu kira-kira. Ya, saya pindah ke Bang Fahri. Bang Fahri kan dikenal juga kritis pada Presiden Jokowi. Dan tadi mendengar apa yang disampaikan Prof. Lely, apakah itu juga menjadi pertimbangan Partai Gelora sehingga kemudian partai ini juga kemudian menerima begitu saja padahal dengan suara yang sangat kritis di masyarakat tentang putusan MK yang disinyalir mengakali begitu? Kritik-kritik sistemik terhadap sistem pemilu kita saya kira sudah terlalu sering kita ajukan dan memang kita berada dalam satu sistem yang tidak ideal, yang tidak memungkinkan meritokrasi politik itu berbasis kepada ideologi dan gagasan yang di-groom dalam satu partai politik, lalu itu menciptakan program janji-janji, manifesto dan seterusnya itu, lalu kemudian melahirkan kader-kader yang siap untuk mewakili gagasan partai itu untuk bertarung di ruang publik. Mekanisme itu tidak diciptakan oleh sistem kita sehingga pola pembentukannya itu apalagi dengan ditambah adanya presidential threshold 20%, maka koalisi kita sebenarnya itu dibentuk oleh kepentingan mengumpulkan tiket. Tidak ada gagasannya. Jadi kita tidak bisa menyesali karena memang kita menciptakan sistem seperti ini ya. Koalisi perubahan misalnya, itu dasar bertemunya tidak ada. Dua partai itu masih ada menterinya,
di dalam kabinet, dan dua partai yang ada menterinya dalam kabinet itu sebenarnya kalau dicurigai beroposisi kepada presiden, dia bisa mensabotase kebijakan presiden yang bisa menciptakan efek buruk kepada presiden kalau kemudian presiden dianggap akan mendukung salah satu kandidat. Itu yang buat Saya kira ini dilema kita ya. Jadi karena itu kita nggak bisa secara sederhana memandang ini apa namanya patron klien dan sebagainya, tidak bisa karena sistemnya memang tidak ideal. Ini yang menciptakan apa namanya keharusan kita untuk tetap komit kepada frame apa namanya sistem yang baik, dan kita menganggap kesementaraan problem ini adalah ya kita harus perbaiki ke depan gitu. Dan Partai Gelora melihat ada dilema itu. Tapi Mbak, saya boleh pindah ke Mbak Bivitri. Mbak Bivit, Gibran sudah resmi didaftarkan bersama dengan Pak Prabowo. Dan kemudian putusan MK juga menjadi banyak sorotan. Mungkin juga apakah menjadi pertimbangan atau tidak menjadi pertimbangan dari pencalonan ini. Menurut Mbak Bivitri adalah apakah putusan MK itu cacat sehingga kemudian akan berdampak kepada proses selanjutnya? Sangat debatable ya. Maksud saya kalau cacat sangat debatable itu yang saya maksud adalah kita bisa melihat sebenarnya dengan mata telanjang bahwa memang banyak sekali masalah, terutama tentu saja kaitannya dengan benturan kepentingan. Karena kalau kita buka undang-undang kekuasaan kehakiman, yang namanya benturan kepentingan itu tidak harus antara pemohon dengan hakim. Tapi orang yang punya kepentingan terhadap perkara itu dengan hakim. Nah jadi dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu, permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru, itu namanya Gibran disebut. Karena Almas sebagai fansnya. Iya, katanya pengagumnya Gibran, jadi itu aja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja, kalau menyoal undang-undang pemilu itu biasanya langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Kalau di putusan di gugatan permohonan itu tidak menyebut sebagai pengagumnya Gibran, mungkin nggak diterima kali ya? Atau sebaliknya? Nah kita belum tahu ya, katanya itu berandai-andai. Tapi Mas Ra boleh nggak sedikit nih? Soalnya saya tadi sangat terusik ketika mendengar dinasti itu masalah ini ya, apa namanya tuh patriotisme. Oh, yang tadi disebut. Saya mau sedikit saja, mungkin Mas Ra udah harus pindah lagi ya. Tapi sedikit saja, ada yang keliru tuh, agak malah mendasar menurut saya. Karena dinasti itu jangan disamakan dengan keluarga. Beda. Jadi dinasti politiknya itu satu, tapi yang kita masalahkan di sini adalah cara berpolitiknya yang jadi rusak. Jadi kalau Bang Fahri tadi bilang, ini sistemnya emang rusak, tapi ini yang terjadi sekarang menurut saya adalah dinasti Jokowi ini menggunakan sistem yang rusak itu tambah merusak dengan menyeret MK ke tengah pertikaian. Tambah merusak. Itu pendapat Mbak Bivit sebagai ahli hukum tata negara. Bang Panel, apakah suara-suara ini tidak menjadi pertimbangan buat Projo ketika menentukan dukungan? Ya, bagaimanapun putusan MK itu sudah keluar dan sah. Dia hari ini sudah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, saya pikir kita jangan berdebat dari aspek polemiknya saja, tapi kita lihat baik atau tidak isinya. Lalu yang kedua, sebenarnya juga dampak dari putusan ini juga membuka jalan yang cukup luas bagi banyak kepala daerah. Saya hitung tidak kurang dari 21 kepala daerah yang bisa sebenarnya maju berkontestasi, gitu. Lalu yang ketiga, kalau ditanya bagaimana ini mempengaruhi atau tidak terhadap keputusan Projo, Mas Tri, Projo itu secara organisasi memutuskan mendukung seseorang itu tanggal 14-15. Dan putusan MK ini putusnya tanggal 16, jadi kami sudah putus duluan. Sudah putuskan duluan, baru putusan MK keluar. Jadi apapun keputusan yang kami ambil, itulah yang kami pegang. Seperti itu, Mas Tri. Ya, oke. Saya ingin bertanya kepada Mas Sukidi sebagai pemikir kebangsaan, apakah putusan MK ini konflik kepentingannya sangat besar atau memang ini jalan baru demokrasi di Indonesia? Tetapi jawaban Mas Sukidi akan disampaikan setelah jeda.